Bab 261, kontak pertama yang dekat. Karena campur tangan mendadak dari Tetuami, keributan kali ini pun berakhir dengan tergesa dan antiklimaks. Seperti seekor harimau yang mengaum di awal, tapi berakhir seperti ular yang melata. Mereka yang sebelumnya begitu angkuh dan menantang termasuk pria berjubah brokat, dan rombongannya memang berani menindas para murid muda dari sekta Overlord. Namun ketika berhadapan langsung dengan kekuatan sejati dari tetua seperti Mi Jang Lau, keberanian mereka pun menguap seperti asap di sapu angin. Seketika, mereka semua menjadi jinak dan menundukkan kepala seperti ayam kalah tarung. Mereka tahu betul, mengajar seorang junior adalah satu hal, tapi menantang seorang tetua dari sekta Overlord secara langsung adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu bukan hanya mencari mati, tapi juga menyentuh garis batas yang tak boleh dilanggar. Terlebih lagi, kekuatan Tetuami bukan hanya omong kosong. Buktinya nyata satu jurus saja mampu membuat seorang ahli tingkat raja bela diri terlempar tanpa daya. Jelas sekali bahwa kekuatan di antara mereka berada pada level yang berbeda, seperti langit dan bumi. Namun, dalam pandangan Wei, semua ini jauh dari sesederhana yang tampak di permukaan. Terlalu banyak kebetulan yang mencurigakan. Kenapa para bangsawan muda itu bisa muncul begitu tepat waktu? Mereka baru saja tiba di kota kuno Nandu, dan langsung saja muncul sekelompok orang mencari gara-gara. Meskipun ada konflik sebelumnya dengan Putri Mingxin, reaksi cepat seperti ini tetap saja terlalu mencurigakan. Dan yang lebih mencolok lagi, di balik mereka, ada 4 ahli tingkat raja bela diri yang diam-diam melindungi. 4. Ini bukan medan perang atau tempat berbahaya, ini adalah kota kuno Nandu, salah satu wilayah paling aman di selatan. Siapa yang akan membawa 4 raja bela diri hanya untuk perlindungan sehari-hari? Jelas sekali, ada kekuatan besar yang sedang bergerak dalam bayang-bayang, mencoba memanfaatkan kesempatan dari perhelatan besar Jiangnan Wuhui ini untuk melancarkan suatu rencana. Apa yang terjadi hari ini hanyalah ujian awal. Para bangsawan muda itu, bahkan para raja bela diri, tidak lebih dari pion yang dimainkan. Sayangnya bagi mereka, ujian itu belum sempat dijalankan sepenuhnya, sudah keburu dipatahkan oleh tindakan tegas dari Tetuami. Tekanan dari seorang ahli tingkat Wuzong menyelimuti seluruh kota kuno Nandu. Dengan lugas dan tanpa basa-basi, ia mendeklarasikan bahwa wilayah Jiangnan adalah milik sekta Overlord. Ketegasan ini langsung mengguncang seluruh kekuatan tersembunyi di balik layar. Mereka pun terpaksa menarik diri dan membatalkan rencana lanjutan. Karena itu, semuanya pun berakhir begitu saja, tanpa kelanjutan berarti. Mengenai kelanjutan setelahnya, Wei tak perlu memikirkannya. Urusan itu sudah berada di tangan para tetua sekta, termasuk Tetuami. Sebagai peserta Jiangnan Wuhui, tugas Wei hanya satu, bersiap dan bertarung sebaik mungkin. Jika ia mampu meraih peringkat pertama dalam perhelatan kali ini, maka pengaruh sekta Overlord di wilayah selatan akan semakin mengakar. Dan saat itu terjadi, sekuat apapun rencana musuh, semuanya akan sia-sia. Pada akhirnya, segalanya akan kembali pada satu hukum utama dunia ini: kekuatanlah yang menentukan segalanya. Halaman belakang sekta Overlord, markas cabang. Deretan pavilion berdiri rapi, kolam-kolam jernih berkilau di bawah cahaya senja yang lembut. Suasana tenang dan penuh keanggunan menyelimuti tempat itu, seolah jauh dari segala kericuhan dunia luar. Di atas sebuah jembatan batu, Wei Yi dan Li Miaofu berjalan beriringan. "Aku benar-benar berterima kasih, Li Shimei. Kalau tadi kau tidak segera turun tangan, mungkin aku sudah celaka," kata Wei Yi sambil tersenyum. Tadi saat 2 raja bela diri menyerang bersamaan dan dia terjebak oleh pria berjubah brokat, tenaga dan waktunya sudah terlalu terbagi. Untung saja, satu tebasan pedang dari Li Miaofu datang bagaikan cahaya yang membelah langit, menyelamatkannya dari bahaya besar. "Tidak perlu berterima kasih. Tanpa aku pun, Tetuami pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Selama beliau ada, kau pasti aman," jawab Li Miaofu sambil menggeleng pelan. Tak sedikit pun ia tampak ingin mengambil pujian. Namun,
Pandangannya mengandung rasa ingin tahu saat ia menatap Wei. Tetua Mi sepertinya sangat memperhatikanmu. Kalian punya hubungan khusus? Wei hanya bisa tersenyum pahit. Hubungan khusus apa pula? Gumamnya sambil mengangkat bahu. Ia pun tak menyembunyikan apapun. Setelah diam sejenak, ia menjelaskan bagaimana Tetua Mi pernah berniat diam-diam mengambilnya sebagai murid pribadi. Apa? Serius? Li Miaofu menatapnya dengan mata bulat membesar, penuh keterkejutan. Wajahnya seperti tak percaya dengan yang baru saja ia dengar. Tetua Mi, benar-benar begitu? Aku juga nggak ngerti apa yang beliau pikirkan. Wei menjawab, tampak pasrah. Li Miaofu terkekeh, menutup mulut dengan tangan mungilnya. Pantas saja banyak orang bilang Tetua Mi itu kadang agak nyeleneh. Ternyata memang begitu ya? Semakin ia memikirkannya, semakin geli rasanya. Tubuhnya pun ikut terguncang karena tawa yang tak tertahankan. Wajahnya yang biasanya dingin dan tak tersentuh, kini tersenyum begitu lepas dan murni. Tawa jernih itu seolah membawa aura musim semi, mencairkan semua kesan angkuh yang biasa ia pancarkan. Wei terdiam, matanya tanpa sadar terpaku pada sosok di sampingnya. Untuk sesaat, ia seperti lupa bernapas. Ia baru benar-benar menyadari betapa luar biasanya pesona Li Miaofu. Selama ini, sifat dingin dan jaraknya yang tinggi, serta bakat kultivasinya yang mencolok, membuat orang lain terlalu terintimidasi untuk benar-benar melihat parasnya. Namun, saat ia tersenyum lepas seperti ini, kecantikannya seolah menyatu dengan langit dan bumi. Inilah arti sejati dari senyum yang bisa meruntuhkan kota, gumam Wei dalam hati, menelan ludah tanpa sadar. Hei! Omong kosong apa itu? Li Miaofu tersipu. Pipi putihnya seketika memerah seperti apel matang. Kau ini benar-benar dasar tukang rayu! Ia memalingkan muka dan melotot pada Wei dengan ekspresi antara malu dan kesal. Meski begitu, di dalam hatinya, tak ada kemarahan sungguhan. Justru ada rona bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Mungkin juga sedikit rasa manis yang mengalir diam-diam. Seorang gadis cantik memang pantas dikagumi. Aku hanya mengungkapkan yang sebenarnya. Jawab Wei sambil berkedip dengan polos. Kau, tetap saja kau itu tukang rayu. Li Miaofu hanya bisa bersungut-sungut, kalah dalam adu argumen. Kini, tak ada lagi sosok Dewi Es yang selalu terlihat tenang dan tak tersentuh. Yang berdiri di sana sekarang hanyalah seorang gadis muda yang sedang jatuh hati namun malu mengakuinya. Tes. Tiba-tiba, suara hujan turun terdengar di udara. Butiran air turun deras dari langit, seperti tumpahan perak yang menyelimuti seluruh taman dalam sekejap mata. Wei dan Li Miaofu hanya bisa tertawa kecil dan berlari bersama ke arah sebuah pavilion batu terdekat untuk berlindung. Hujan dari mana ini tiba-tiba datang? Gerutu Li Miaofu, cemberut. Aku pikir hujan ini datang di waktu yang tepat. Ucap Wei tiba-tiba, matanya bersinar. Kenapa kamu bilang begitu? Li Miaofu menoleh, dan tepat saat itu matanya bersirobok dengan tatapan tajam dan hangat dari Wei. Pandangan mereka terkunci. Entah sejak kapan, Wei telah berdiri begitu dekat dengannya. Perlahan, kedua tangan pria itu terulur, dengan lembut menyentuh bahunya. Kamu! Li Miaofu merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Wajahnya memerah hebat, seperti akan terbakar. Ia ingin berkata sesuatu, namun lidahnya terasa keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah membiarkan dirinya terpaku di tempat, melihat wajah Wei semakin mendekat, semakin dekat. Bab 262, Satu ciuman menyatukan hati. Meskipun belum pernah berada sedekat ini dengan seorang pria, Li Miaofu justru terkejut menyadari bahwa dalam lubuk hatinya, ia tidak merasa ada penolakan. Tidak ada ketegangan, tidak juga ketakutan. Yang ada hanyalah
degup jantung yang semakin cepat, dan perasaan yang sulit dijelaskan. Li Miaofu sebenarnya sudah lama menyadari bahwa Wei Yi menyukainya. Dan, kalau ia jujur pada dirinya sendiri, ia pun menyukai Wei Yi. Perasaan itu muncul perlahan seperti benih yang tertanam di hati, lalu disiram oleh perhatian dan kehangatan, hingga akhirnya bertunas dan tumbuh, menjalar tanpa ia sadari. Kapan persisnya perasaan itu mulai tumbuh? Ia sendiri tak tahu. Mungkin saat pertama kali mereka saling berbicara. Mungkin ketika Wei menatapnya dengan perhatian yang tak dibuat-buat. Atau mungkin saat ia tanpa sadar menunggunya muncul dalam setiap keramaian. Yang jelas, sejak mereka mulai sering berinteraksi, sosok Wei secara perlahan mulai mengisi hatinya. Bahkan ketika Wei berdiri tepat di hadapannya, ia masih terus merindukannya, seolah jarak mereka masih saja terasa jauh. Li Miaofu bukanlah tipe gadis yang pandai bersosialisasi. Ia berbeda dengan Wei yang selalu bisa bersikap santai, bahkan terhadap musuh sekalipun. Wei bisa bercanda, tertawa, bahkan menyebut lawan sebagai saudara jika perlu. Sedangkan dia sendiri, bahkan terhadap sesama saudara seperguruan, jarang bisa benar-benar dekat. Itu bukan karena sombong, melainkan karena hidupnya sejak kecil sudah dipenuhi kewaspadaan dan batasan. Latar belakang keluarganya yang rumit telah membentuk kepribadiannya yang dingin dan tertutup. Selama ini, satu-satunya hal yang ia kejar hanyalah kekuatan. Hari-harinya hanya diisi oleh kultivasi dan pelatihan. Ia tidak tahu rasanya bahagia. Tidak tahu rasanya diperhatikan dengan tulus. Sampai akhirnya, ia bertemu Wei Yi. Baru setelah itu, ia merasakan hangatnya dunia. Namun, begitu ia teringat pada latar belakang keluarganya, keraguan pun kembali muncul. Seolah bayangan masa lalu dan takdir yang telah ditentukan, terus menariknya mundur dari langkah yang ingin ia ambil. Wei Yi, kamu benar-benar menyukaiku? Suara lembut Li Miaofu memecah keheningan, pelan namun penuh ketegasan. Matanya menatap langsung ke dalam mata Wei Yi, seolah ingin melihat kebenaran yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Wei Yi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Li Miaofu akan menanyakan hal seperti itu di saat seperti ini. Di luar pavilion batu tempat mereka berteduh, hujan semakin deras, menciptakan tirai air yang memisahkan mereka dari dunia luar. Hanya mereka berdua yang ada di sini. Hanya mereka dan suara hujan. Wei Yi menatap gadis di depannya. Gadis yang biasanya dingin dan tak tersentuh, kini berdiri dalam diam dengan sorot mata rapuh dan ragu. Ia bukan lagi Li Miaofu sang jenius pedang. Ia hanya seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta, penuh keraguan dan harapan. Wei Yi bisa merasakan setiap ketidakpastian dalam hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin menjadi tempat berlindung bagi gadis ini. Ia ingin menjaganya selama-lamanya. Aku menyukaimu. Jawabannya tegas. Suaranya dalam, tak mengandung keraguan sedikit pun. Senyum perlahan mereka di wajah Li Miaofu. Senyum yang lembut dan menawan. Senyum yang mampu meruntuhkan istana dan mengguncang hati siapapun yang melihatnya. Lalu, kamu akan terus menyukaiku? Tanyanya lagi, suara semakin lirih. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Wei Yi menjawab dengan penuh keyakinan. Kata demi kata ia ucapkan dengan serius, seperti mengucapkan sumpah. Li Miaofu tidak bertanya lagi. Ia hanya memejamkan mata perlahan, mengangkat dagunya sedikit, dan berkata pelan. Aku percaya padamu. Di bawah cahaya temaram senja dan guyuran hujan yang membingkai dunia, bibir merahnya mengembang seperti bunga mawar yang baru mekar, lembut dan menggoda jelas apa arti dari isyarat itu. Wei Yi menahan napas. Dadanya berdebar, tatapan matanya semakin dalam. Dan tanpa keraguan sedikit pun, ia menunduk dan mengecup bibirnya. Di detik berikutnya, Li Miaofu merasakan kehangatan menyentuh bibirnya. Matanya yang tadi terpejam seketika terbuka lebar karena terkejut. Pipi merah merona,
napas tercekat. Wajah Wei hanya sejengkal dari wajahnya. Mata mereka bertemu begitu dekat hingga napas mereka saling membelai. Dia tidak menghindar. Mata Li Miaofu yang biasanya sedingin embun pagi, kini tampak kebingungan, bahkan sedikit lucu dan menggemaskan. Wei, di sisi lain, seperti serigala yang menemukan mangsanya. Ia tak segan mencuri rasa manis dari bibir yang menawannya itu. Ciuman mereka dalam dan perlahan, seperti ingin menandai bahwa mulai saat ini mereka bukan lagi dua orang yang berdiri sendiri. Mereka adalah sepasang hati yang telah terikat. Senja hari, di kediaman Wei. Wei akhirnya kembali ke kamarnya. Bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena seperti kebanyakan gadis lainnya Li Miaofu malu dan memilih melarikan diri lebih dulu. Mau tak mau, Wei pun mengikuti. Meski begitu, ia tak mengeluh. Ia sudah mendapatkan lebih dari cukup. Makanan yang lezat harus disantap perlahan, pikirnya sambil tertawa kecil. Hal-hal indah dalam hidup juga harus dinikmati perlahan-lahan. Bisa membuat gadis seperti dia jatuh cinta padaku. Rasanya ini benar-benar keberuntungan sepanjang hidupku. Wei menyeringai lebar. Hatinya berbunga-bunga, dan wajahnya terus memancarkan senyum sejak mereka berpisah tadi. Meski dia bukan pemula dalam urusan hati dengan pengalaman dua kehidupan, tapi bisa mendapatkan cinta dari gadis seperti Li Miaofu adalah pencapaian yang bahkan melebihi banyak pertarungan besar yang pernah ia menangkan. Terlebih lagi, gadis yang ia cintai ternyata juga mencintainya. Adakah hal yang lebih berharga dari itu? Mulai sekarang, aku harus menjadi lebih kuat, lebih hebat, supaya aku bisa melindunginya, supaya aku layak untuknya. Wei berdiri di depan jendela, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Tatapannya penuh tekad. Jiangnan Wuhui ini, aku pasti jadi juaranya. Sementara itu, di kamar Li Miaofu, suasana sangat berbeda. Biasanya, ia akan duduk bersila dan bermeditasi, fokus dalam latihan. Namun kali ini, ia hanya duduk bersandar di sisi meja, dagunya bertumpu di telapak tangan. Di hadapannya terbaring pedang Yitian, tapi matanya tidak menatap pedang itu. Matanya kosong, namun lembut. Pipi merah, mata bersinar. Dia benar-benar menciumnya, bukankah itu terlalu cepat? Tapi dia memang menyukaiku. Seumur hidup, betapa indahnya. Li Miaofu memisik pelan, tak sadar bibirnya tersenyum tipis. Perasaannya seperti mengembang, seolah-olah dunia menjadi lebih hangat dan lembut. Ia tidak sedang melihat pedang. Ia sedang membayangkan wajah seseorang. Seseorang yang kini mengisi seluruh ruang hatinya. Namun di tengah keheningan manis itu sesosok bayangan tiba-tiba muncul. Seorang nenek tua berjubah hitam, muncul begitu saja di tengah ruangan, tanpa suara, tanpa peringatan. Aura yang ia pancarkan begitu menakutkan, bahkan tidak kalah dari pria berjubah brokat yang sempat menyerang Wei sebelumnya. Tanpa ragu, sosok tua itu langsung berlutut di hadapan Li Miaofu. Sikapnya sepenuhnya tunduk, sama sekali tidak seperti seorang ahli tingkat raja bela diri. Ia lebih mirip pelayan setia yang siap menerima perintah. Dengan suara yang penuh penghormatan, ia berkata, "Nona, semuanya sudah diatur sesuai rencana." Li Miaofu terkejut. Wajahnya yang masih memerah karena ciuman tadi seketika berubah. Mata indahnya kini dipenuhi dengan kesungguhan dan sedikit kegelapan. Bab 263, dimulainya pertandingan besar Jiangnan. Beberapa hari kemudian, akhirnya ajang bergengsi pertemuan bela diri Jiangnan resmi dimulai. Di pusat kota kuno Nandu, sebuah alun-alun raksasa telah disulap menjadi arena pertandingan. Beberapa panggung duel berukuran sangat besar berdiri kokoh, diperkuat oleh formasi-formasi sihir pelindung, siap menampung pertarungan tingkat tinggi. Di sekeliling panggung-panggung itu, manusia tumpah ruah hingga sejauh mata memandang, laksana lautan kepala yang bergerak-gerak bagai ombak hitam pekat. Tak hanya di sekeliling arena utama,
bahkan tribun penonton di sisi samping, balkon-balkon penginapan dan restoran, hingga atap-atap bangunan tinggi di kejauhan pun penuh sesak oleh para penonton. Dimanapun ada tempat berpijak, pasti telah dikuasai kerumunan. Semua orang memandang penuh antusias, menantikan detik-detik dimulainya pertemuan bela diri Jiangnan yang telah lama dinanti. Ribuan pendekar dari berbagai pelosok negeri berkumpul, suara obrolan membahana, teriakan semangat membelah langit, membuat seluruh kota kuno Nandu terasa bergemuruh seperti air mendidih. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pesta kekuatan yang menyedot perhatian seluruh dunia persilatan. Tahun ini, skala pertemuan Jiangnan benar-benar tak tertandingi. Tak hanya jumlah pesertanya yang luar biasa, namun juga kriteria pendaftarannya dibuat jauh lebih ketat. Pertama, hanya mereka yang telah mencapai tingkat wuling spiritual martial yang boleh mendaftar. Kedua, usia yang terlalu tua atau berasal dari latar belakang biasa tanpa nama di dunia persilatan, otomatis gugur. Ketiga, meskipun seseorang memiliki tingkat kultivasi tinggi, namun jika tidak mampu membuktikan kekuatan tempurnya secara nyata, maka tetap tidak memenuhi syarat. Dengan berbagai penyaringan ketat ini, bahkan banyak pendekar tingkat wuling sekalipun yang harus gigit jari karena tidak lolos seleksi. Hal ini membuat ajang kali ini dipenuhi oleh para jenius sejati yang benar-benar memiliki kualitas mumpuni. Tak ada satupun yang bisa dianggap lemah atau sekadar pengisi jumlah. Ribuan pendekar muda terbaik dari berbagai sekta dan kekuatan besar telah berkumpul di tengah alun-alun arena. Di tribun kehormatan, duduklah sang pangeran ketiga dari dinasti Chu bersama para pemimpin kekuatan besar lainnya. Di sisi sang pangeran, duduk pula sesepuh Mi, perwakilan utama dari sekte Overlord sekte Raja Perang, tempat Wei bernaung. Mereka semua menatap arena yang dipenuhi oleh ribuan pendekar muda dengan sorot mata penuh minat dan ekspektasi. Momen inilah yang akan menentukan arah kekuatan baru dunia persilatan. Salah satu perwakilan penyelenggara menjelaskan. Pertemuan kali ini dibagi menjadi 4 grup utama. Awalnya akan diadakan penyisian grup, lalu dilanjutkan ke babak 4 besar, dan terakhir adalah grand final. Di antara barisan sekte Overlord Wei sebagai murid utama sekte berdiri paling depan. Wajahnya tenang, namun dalam hatinya berkecamuk berbagai pemikiran. Jika aku ingin menjuarai pertemuan Jiangnan ini, langkah pertamaku adalah lolos dari babak penyisihan dengan hasil terbaik. Lalu naik ke semifinal, dan akhirnya masuk final. Setiap pertandingan harus kutuntaskan tanpa satupun kekalahan. Sekali gagal, maka gelar juara akan menghilang dari genggaman. Tatapan Wei semakin tajam, penuh determinasi. Meskipun kali ini sistem permainan di dalam dirinya tidak mengeluarkan misi khusus, namun hasrat untuk menang tetap membara dalam dirinya. Kemenangan ini bukan demi dirinya sendiri semata, melainkan demi sektenya, dan demi wanita yang ingin ia lindungi dengan segenap jiwa. Berdasarkan informasi yang didapatnya dari perkumpulan perdagangan Baihua, Wei tahu betul siapa saja lawan utama yang harus ia waspadai. 3 kekuatan besar menjadi saingan terberatnya sekte Shao, sekte pembunuh, keluarga kerajaan dinasti Chu, dan militer kekaisaran. Sekte Shao, seperti halnya sekte Overlord, juga merupakan kekuatan super dalam negeri. Meski basis kekuatannya berada di utara, namun persaingannya dengan sekte Overlord yang berkuasa di selatan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka juga mengirimkan para murid inti terbaik mereka untuk bertarung. Jelas tujuannya adalah menggoyahkan dominasi sekte Overlord di selatan. Di antara peserta dari sekte Shao, ada 2 nama yang cukup dikenal Wei Ouyang Lanshan dan Situ Shin. Lanshan memiliki tubuh spiritual es alami, bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Sementara Situ Shin memiliki warisan jiwa bela diri kuno yang luar biasa, disertai penguasaan teknik rahasia tingkat tinggi. Keduanya sangat sulit dihadapi. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi Wei Yi bukan mereka, melainkan Lin Ruizong, murid utama sekte Shao yang dijuluki pedang air dan kayu. Gurunya adalah pendekar pedang nomor 1 di seluruh negeri Chu, dijuluki sekte pedang pohon raksasa.
Lin Ruizong tak hanya mewarisi penuh pedang elemen kayu dari gurunya, namun juga mengembangkan sendiri gaya pedang elemen air, menjadikannya pendekar dengan dua elemen yang sangat harmonis dan mematikan. Ia telah 3 kali berturut-turut menjuarai pertarungan internal sekte Shao, dan posisinya sebagai murid utama sangat solid, bahkan lebih kuat dibanding Wei di sekte Overlord. Tak diragukan lagi, Lin Ruizong adalah lawan paling tangguh bagi Wei dalam perebutan gelar juara. Namun sekte Shao bukan satu-satunya batu sandungan. Keluarga kerajaan dinasti Chu juga tidak bisa diremehkan. Karena pertarungan kali ini langsung berada di bawah tanggung jawab pangeran ketiga, mereka mengerahkan banyak kekuatan untuk tidak mempermalukannya. Selain mengirim puluhan pendekar elit yang dibina khusus, mereka juga menurunkan jenius muda terkuat mereka Zhonggu, sang pecandu harimau. Dia dikenal sebagai monster yang pernah merobek pendekar tingkat raja bela diri dengan tangan kosong. Namanya begitu mengerikan hingga bahkan para pendekar senior pun enggan berhadapan dengannya. Sementara dari pihak militer, yang biasanya selalu menjaga kerahasiaan dan bersikap rendah hati, kali ini justru tampil mencolok. Hampir semua keluarga bangsawan militer mengirim perwakilannya, termasuk keluarga Jiang dan keluarga Zhu, 2 keluarga paling terkenal dalam dunia militer. Yang paling mencolok adalah kehadiran pendekar muda berjuluk Shao Baiki si pembantai muda, yaitu Lu Sha. Namanya sudah lama menggema di medan perang. Dijuluki seperti itu karena dibandingkan dengan jenderal pembantai terkenal di zaman prasejarah, Baiki, Lu Sha juga terkenal kejam dan haus darah. Jumlah pendekar dan tentara yang tewas di tangannya tak terhitung lagi. Jika Lin Ruizong adalah jenius, dan Zhonggu adalah monster, maka Lu Sha adalah kutukan hidup, bintang kematian yang tak bisa dipandang remeh. Dengan lawan-lawan seperti itu, pertemuan Jiangnan tahun ini benar-benar menjadi ajang bentrokan para raja muda dari berbagai penjuru. Semua ingin menjadi nomor 1. Sebab siapapun yang keluar sebagai juara, otomatis akan menyandang gelar pendekar terkuat generasi muda. Sebuah kehormatan yang tak ternilai. Siapapun yang memiliki bakat, kekuatan, dan ambisi, tak ada yang mau menyerah begitu saja. Ribuan pendekar muda itu pun kini telah siap menyambut pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Boom! 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 Tiba-tiba, suara genderang besar menggelegar memecah langit. Semakin lama semakin keras. 8 pria kekar bertelanjang dada berdiri di sekeliling alun-alun, dengan tangan menggenggam palu raksasa, menghantam genderang kulit kerbau besar secara serempak. Suara dentuman itu mengguncang langit, menenggelamkan semua keributan. Seluruh arena mendadak sunyi senyap. Ribuan pasang mata kini terarah ke tribun utama. Sang pangeran ketiga berdiri, wajahnya berseri-seri penuh percaya diri. Sorot matanya tajam seolah melihat seluruh dunia persilatan sudah berada dalam genggamannya. Dengan mandat dari Yang Mulia Kaisar, aku bertugas menjadi tuan rumah dalam pertemuan bela diri Jiangnan ini. Dalam dunia sastra, tak ada peringkat pasti. Tapi dalam dunia bela diri, yang terkuat adalah segalanya. Ajang ini akan menentukan siapa pendekar muda terbaik di seluruh negeri Chu. Siapakah yang pantas menyandang gelar pendekar terunggul di generasi ini? Jawabannya akan kita lihat di sini, dalam pertandingan ini. Dengan ini, pertemuan bela diri Jiangnan secara resmi dimulai. Begitu kata-katanya selesai, arena meledak oleh sorak-sorai. Ribuan pendekar muda serentak melangkah maju ke panggung, mata mereka menyala-nyala, siap menghadapi pertarungan hidup dan mati demi meraih mahkota juara. Bab 264, Lawan Pertama. Sebelum kompetisi resmi dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembagian grup terhadap lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar. Setelah proses pembagian selesai, barulah fase pertama, yakni pertandingan penyisian grup, dimulai. Hasil pembagian grup segera diumumkan. Wei tergabung dalam grup keempat. 4 murid inti dari sekta Overlord pun tidak saling bertemu dalam satu grup. Masing-masing berada di kelompok yang berbeda. Li Miaofu di grup pertama. Liu Gaozhui di grup kedua.
Xia Nyuhu di grup ketiga, dan Wei Yi sendiri di grup keempat. Tentu saja ini bukan semata kebetulan atau karena keberuntungan. Ini adalah aturan tak tertulis yang diam-diam sudah menjadi kesepakatan umum. Tak mungkin murid inti dari satu sekta dibiarkan saling bertarung lebih awal. Kalau sesama rekan satu sekta saling bunuh sejak penyisihan, lalu apa gunanya bertanding? Namun, tidak semua sekta bisa menikmati keistimewaan ini. Hanya sekta-sekta besar dan kuat yang punya pengaruh untuk melakukan pengaturan di balik layar. Bagi sekta-sekta kecil atau biasa, yang bahkan mengirimkan peserta pun hanya sedikit, tentu tidak perlu diatur sedemikian rupa. Lokasi pertarungan untuk grup keempat berada di sisi utara alun-alun, di mana terdapat 10 arena yang disediakan khusus untuk mereka. Pertandingan dimulai! Dengan aba-aba dari wasit, ke-10 arena langsung aktif secara bersamaan. 20 peserta pertama segera naik ke atas arena dan mulai bertarung sengit. Wei Yi belum termasuk dalam kelompok pertama, ia dijadwalkan bertanding di kelompok ketiga. Maka dari itu, ia masih punya waktu untuk beristirahat sejenak dan mengamati situasi di atas arena. Meski ini hanya babak penyisihan, namun atmosfer pertarungan jauh lebih sengit dibandingkan kompetisi internal sekta Overlord. Di Bawangzong, para peserta yang bertanding masih saling menahan diri karena mereka adalah sesama murid. Meskipun menang atau kalah penting, tetap saja mereka satu sekta. Tapi di ajang Wu Hui Jiangnan ini, tidak ada yang peduli soal perasaan sesama. Sebaliknya, mayoritas peserta tampil ganas dan kejam. Mereka mengerahkan semua cara yang bisa digunakan. Tipuan licik, perangkap, racun mematikan, senjata rahasia. Benar-benar tak ada yang ditahan. Tak ada larangan soal metode apapun dalam pertandingan, jadi para peserta pun bebas berbuat sesuka hati. Bahkan, Wei Yi menyaksikan sendiri salah satu peserta di arena langsung dibunuh di tempat. Sebilah pedang menembus dadanya, tubuhnya tergeletak tak bernyawa dan segera diangkat pergi oleh para petugas arena. Kalau tidak mau menyerah saat melawan aku, maka beginilah akibatnya. Ucapan itu keluar dari mulut seorang pemuda pendekar pedang, berasal dari salah satu kekuatan besar di utara. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan atau penyesalan. Malah sebaliknya, ia menatap para penonton dengan ekspresi dingin, seperti hendak mengintimidasi lawan-lawan berikutnya. Meski tindakannya membuat sebagian orang kesal atau membencinya, efek psikologis yang ditimbulkan justru luar biasa. Banyak peserta yang mulai melihatnya dengan tatapan penuh kewaspadaan dan ketakutan. Wu Hui Jiangnan ini benar-benar jauh lebih brutal daripada kompetisi sekta. Dan ini masih babak awal, belum tahu seperti apa sengitnya nanti. Demi kemenangan, mereka pasti takkan ragu menghabisi lawan. Menahan diri? Itu hanya berlaku untuk orang bodoh. Wei merenung dalam hati, meski ia tidak merasa takut, namun ia jadi semakin waspada. Ia tahu, meremehkan lawan di ajang seperti ini bisa berakibat fatal. Bahkan seekor singa pun akan mengerahkan segenap kekuatannya saat berburu kelinci. Kalau ia sampai kalah hanya karena terlalu percaya diri, sebagai murid utama sekta Overlord ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh alun-alun. Babak ketiga pun akhirnya dimulai. Begitu wasit memberi aba-aba, Wei Yi melangkah naik ke atas arena. Seketika, perhatian banyak orang langsung tertuju padanya. Sebagai murid utama sekta Overlord dan sosok yang sempat menimbulkan kehebohan begitu tiba di kota kuno Nandu, nama Wei Yi sudah cukup dikenal. Setidaknya, ia tergolong di antara jajaran peserta unggulan. Maka, tak heran kalau pertandingannya menjadi pusat perhatian. Bahkan beberapa peserta dari grup lain pun ikut menoleh ke arah arena tempatnya bertanding. Para tokoh perwakilan dari berbagai kekuatan besar yang duduk di tribun penonton juga hampir setengahnya mengarahkan pandangan mereka ke arah Wei Yi. Namun, Wei Yi tetap tenang. Pengalaman pertempurannya terlalu banyak, hanya pertandingan penyisihan seperti ini tentu tak akan membuatnya gugup. Namun, yang cukup membuatnya terkejut adalah siapa lawannya kali ini. Lawannya adalah seorang gadis muda.
Ia mengenakan pakaian ketat berwarna hijau kebiruan, dengan dua kepangan rambut menonjol ke atas yang bergoyang-goyang saat ia bergerak. Wajahnya mungil dan manis, terlihat begitu imut dan menggemaskan. Tapi bukan penampilannya yang membuat Wei Yi terkejut. Yang mengejutkan adalah gadis ini bukan orang asing. Ia mengenalnya. Bahkan, ia adalah sepupunya. Wei Yi Ge! Ternyata benar kamu! Belum sempat Wei Yi bicara, gadis itu Shen Linger sudah berseru dengan mata membelalak penuh antusias. Menurutmu? Wei Yi hanya bisa tersenyum masam. Shen Linger adalah putri dari pamannya, Shen Shantao, dan juga satu-satunya putri kesayangan keluarga Shen. Sejak kecil, dia selalu senang mengikuti kemanapun Wei Yi pergi. Hubungan mereka terbilang cukup dekat. Bagaimana kalau Gege mengalah saja? Shen Linger mengedipkan matanya, lalu dengan nada manja meminta, pura-pura memelas. Permintaan itu sontak membuat para penonton di sekitar hampir jatuh terguling. Apa-apaan ini? Masih bisa nego juga di atas Serina? Oke, aku akan mengalah satu tangan. Gimana? Wei Yi terkekeh, lalu mengangkat tangan kirinya. Tangan kiri ini tak akan kupakai. Kamu! Wajah Shen Linger langsung gelap. Ia tahu benar kemampuan sepupunya ini. Wei Yi adalah pendekar pedang, dan tangan kanannya sudah cukup mematikan. Tidak menggunakan tangan kiri sama sekali bukanlah bentuk mengalah. Waktu terus berjalan. Wasit di pinggir arena berdeham, memberi peringatan tegas. Shen Linger pun langsung mengangguk dan tidak lagi bermain-main. Ia tahu dirinya tak bisa main-main di atas arena. Gege, mohon bimbingannya. Ucapnya sambil mencabut pedang dari sarungnya. Aura spiritual pun mengalir dari tubuhnya. Jelas-jelas ia menggunakan senjata tingkat tinggi. Aura pedangnya tajam dan menyilaukan kemampuan ilmu pedangnya tidak bisa dianggap enteng. Wei Yi mengangguk dalam hati. Lalu ia menghunus pedang Ying Song dan berkata pelan. Ayo. Kalau lawannya adalah orang lain, mungkin ia akan menyelesaikan pertarungan ini hanya dengan satu pukulan. Tapi karena ini sepupunya, ia tak keberatan memberikan sedikit bimbingan. Apalagi, pamannya itu juga pernah banyak membantunya. Jinghong Jianfa! Shen Linger meneriakkan nama jurusnya. Tubuhnya ringan seperti angin, pedangnya berubah menjadi bayangan tipis yang menusuk ke arah dada Wei Yi dengan kecepatan luar biasa. Gerakannya memang cepat dan menyerupai burung walet yang melintas di udara sesuai dengan nama jurusnya Jinghong, sekejap laksana kilat. Namun, bagi Wei Yi, jurus ini tak membawa ancaman apapun. Ia hanya menggeser sedikit pedangnya tanpa mengeluarkan aura sama sekali, dan berhasil mematahkan serangan itu dengan mudah. Wajah Shen Linger sedikit berubah. Ia tahu sepupunya kuat, tapi tetap tak rela kalah semudah itu. Ia segera melompat mundur, lalu menghilang dari pandangan sekejap, dan tiba-tiba muncul di sisi Wei Yi menusukkan pedang dengan gerakan tiba-tiba. Terlalu bisa ditebak. Wei Yi tersenyum santai. Ia bahkan tidak menoleh, cukup menggerakkan pergelangan tangan, dan pedangnya langsung memblokir serangan itu dari belakang. Aku! Shen Linger menggigit bibir, lalu kembali mengganti jurus. Pedangnya bergetar, lalu menciptakan 3 kilatan cahaya berbentuk bunga menyerang ke bagian atas, tengah, dan bawah tubuh Wei Yi secara bersamaan. Jurus ini indah, tapi tidak efektif. Wei Yi menggeleng. Ia hanya mundur selangkah, tanpa perlu mengayunkan pedang sama sekali. Jurus Shen Linger langsung buyar tak berbekas. Apa? Penonton yang menyaksikan pertarungan ini pun melongo. Shen Linger bukan peserta biasa. Ia memiliki fondasi yang kuat, penguasaan pedang yang mumpuni, dan bahkan memakai senjata tingkat tinggi. Ia bisa dikatakan sebagai pendekar muda yang luar biasa di generasinya. Namun ketika berhadapan dengan Wei Yi, melihat betapa santai dan entengnya Wei Yi di atas arena, seperti sedang bermain-main.
Semua orang jadi kehabisan kata. Bab 265. Jurus saja sudah cukup. Aku menyerah. Begitu menyadari betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka, Shenlinger langsung menghentikan serangannya. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu dengan tegas dan tanpa keraguan memilih untuk menyerah. Faktanya, ia pun bisa merasakan bahwa jika bukan karena adanya ikatan pribadi di antara mereka, mungkin sejak serangan pertama ia sudah kalah telak di tangan Wei Yi. Dalam situasi seperti ini, mengakui kekalahan secara sukarela jelas merupakan keputusan terbaik. Teknik pedangmu sebenarnya cukup bagus, kata Wei Yi dengan nada serius.